Bab 706, Anjing Makan Anjing Antara Sekte Peringkat Pertama. Ibu kota surgawi abadi telah mengunci seluruh kota. Hampir semua pembudidaya pengembara berkumpul di area 5 km di sebelah timur kota tanpa sarana untuk melarikan diri. Mereka segera dibawa kembali ke kota Tai'ah di tengah protes keras dan keluhan. Ling Su dan putrinya tidak terkecuali karena mereka juga dipaksa untuk kembali. Namun Jiang Chen tidak terlalu khawatir tentang mereka. Perbedaan jenis kelamin dan usia akan membuat mereka lebih mudah dikesampingkan selama interogasi. Proses pemeriksaan menjadi lebih ketat setelah mereka kembali. Masuknya sederhana, tetapi jika seseorang ingin pergi, mereka harus menjalani beberapa putaran inspeksi dan interogasi. Rupanya, ibu kota surgawi abadi belum menyerah untuk mencari Jiang Chen. Keributan barusan telah memperbaharui perasaan Gong Wuji bahwa Jiang Chen sudah berada di kota Tai'ah. Selain itu, dia kemungkinan besar berada dalam kelompok 1000 pembudidaya yang berkeliaran. Bagaimana bisa berita palsu seperti itu menyebar sebaliknya? Itu jelas merupakan pengalihan terprogram untuk membantu Jiang Chen menyelinap pergi selama kebingungan. Inilah sebabnya mengapa mereka menggandakan tingkat keparahan inspeksi mereka. Keributan lain mulai terdengar di atas kebisingan. Kutukan marah dilemparkan, istana surgawi abadi memiliki bisnis di sini. Yang lain, pergilah. Sebuah suara yang tampak seperti banci segera terdengar setelahnya. Tes-tes, jika aku mengingatnya dengan benar, ini bukan domain Eternal Celestial Capital milikmu. Apakah Ninesun Sky Sekte kami memerlukan izin Anda untuk berada di sini? Sekte Langit Ninesuns. Kerumunan menjadi agak gelisah. Mereka tercengang oleh perkembangan baru dan tiba-tiba ini. Satu sekte peringkat pertama di wilayah pertengahan Swatland sudah cukup menakutkan. Sekarang kelompok lain dari sekte peringkat pertama telah muncul, ini sangat aneh. Jiang Chen juga tercengang saat menyaksikan adegan ini dari dalam kerumunan. Dia perlahan mengarungi jalan ke depan untuk mendapatkan tampilan yang lebih baik. Kedua kekuatan dalam konflik tidak kekurangan tenaga kerja. Ada ratusan dari Ninesun Sky Sect dan ratusan dari Eternal Celestial Capital yang saling berhadapan. Mereka berdiri di masing-masing sisi seperti dua banteng yang berkelahi saling mendengus. Sekte Langit Ninesun setelah datang juga. Jiang Chen senang setelah kejutan awalnya. Dia tahu bahwa kedatangan Sekte Langit Ninesun kemungkinan ada hubungannya dengan dia. Saat semuanya berdiri, Jiang Chen tidak takut gatal ketika dia sudah tertutup kutu. Dia sudah benar-benar menyinggung ibu kota surgawi abadi, menambahkan Sekte Langit Ninesun ke dalam daftar tidak ada bedanya. Faktanya, permusuhannya dengan Ninesun Sky Sect telah terbentuk jauh lebih awal. Tapi setelah melihat Eternal Celestial Capital dan sikap bermusuhan Ninesun Sky Sekte terhadap satu sama lain, Jiang Chen cukup heran. Tampaknya dua sekte peringkat pertama benar-benar tidak dalam kondisi terbaik. Mereka bahkan mungkin memiliki perseteruan maut satu sama lain. Semuanya menjadi jelas baginya setelah beberapa pertimbangan. Kedua sekte telah mengejar Kaisar Featherflight berabad-abad yang lalu dengan kerja sama yang terbatas. Tetapi hubungan mereka sebagian besar adalah hubungan para pesaing dalam semua skenario lainnya. Dua sekte peringkat pertama meletus dalam permusuhan atas warisan seorang pembudidaya Empyrean kuno bukanlah kejutan besar. Tampaknya Sekte Langit Ninesuns datang dengan sengaja untuk mengganggu operasi ibu kota surgawi abadi. Jiang Chen tiba-tiba dalam posisi menyemangati mereka secara rahasia. Anjing yang saling memakan hanya akan menghasilkan suapan bulu di sekelilingnya. Yang terbaik Anda menggigit satu sama lain bahkan lebih ganas. Jiang Chen sudah memiliki kesan buruk dari kedua sekte dan dipenuhi dengan rasa jijik dan kebencian yang meluap-luap. Memang benar bahwa ibu kota surgawi abadi itu jahat, tetapi mereka yang berasal dari Sekte Langit Ninesuns juga bukan orang suci. Mereka adalah orang-orang yang pertama kali menyebarkan desas-desus tentang segel giok kekaisaran dan segel naga penjaga. Tidak diragukan lagi untuk memikat wilayah pertengahan merah besar agar berurusan dengan domain segudang. Terus terang, mereka baru saja mendapatkan orang lain untuk melakukan pekerjaan kotor mereka. Namun, Eternal Celestial Capital yang licik telah mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri. Mereka telah lama menguasai wilayah pertengahan besar Scarlet, memungkinkan mereka untuk tetap selangkah lebih maju dari lawan dan mengendalikan seluruh situasi. Sekte Ninesun Sky sekarang tidak bisa lagi terlibat dalam urusan myriad domain. Gong Wuji melangkah dengan langkah panjang setelah mendengar tentang gangguan itu. Dia menatap acuh tak acuh pada orang-orang dari Ninesun Sky Sect.
Sepertinya Sekte Ninesun Sky Anda sangat tirani sehingga Anda ingin membuat keributan di domain orang lain. Seorang kultivator kerajaan pertengahan dari Sekte Langit Ninesuns berjalan keluar sambil tertawa. Raja Suci Gong, saya tidak begitu mengerti. Apa ini tentang Sekte Langit Ninesuns yang tirani? Apakah ibu kota surgawi abadi Anda terdiri dari orang-orang kudus? Jika saya ingat dengan benar, orang-orang yang menyebabkan pergolakan di Myriad Domain adalah orang-orang Anda. Selain itu, ini adalah wilayah pertengahan Swatland, bukan domain ibu kota surgawi abadi Anda. Mengapa Sekte Ninesun Sky kita tidak bisa datang? Kata-kata ini menyengat dalam dan membuat Gong Wuji sama sekali tidak memiliki wajah. Dia bahkan diejek karena bertindak liar di Myriad Domain dan kehilangan cucu kesayangannya dalam prosesnya. Wajah Gong Wuji berubah menjadi ungu tua saat dia menatap tajam ke arah pembudidaya dari Sekte Langit Ninesuns. Penatua Hao, apakah Anda sudah memutuskan untuk menentang kami? Penatua Hao tertawa. Raja Suci Gong, kamu terlalu banyak berpikir. Sekte Ninesun Sky kami juga ada di sini untuk mengejar musuh. Bagaimana ini bisa dianggap menentang Anda? Petik 2. Musuh apa yang kamu kejar? Gong Wuji bertanya dengan marah. Beberapa murid dari Ninesun Sky Sekte kami telah hilang dan semua petunjuk mengarah ke Myriad Domain. Sekarang Anda telah memusnahkan Myriad Domain. Kami bahkan tidak dapat menemukan satu bayangan pun. Kami mendengar bahwa Anda menangkap kepala istana dari Istana Pil Regal dan berpikir Anda mungkin dapat memancing beberapa orang yang selamat yang dapat kami interogasi. Suara Penatua Hao tanpa nada sedikit pun, kami telah mengatakan apa yang kami inginkan. Raja Suci Gong, bukan terserah ibu kota surgawi abadi Anda untuk mengkritik bagaimana Sekte Langit Ninesuns kami beroperasi. Petik 2. Gong Wuji dalam kemarahan yang hebat, tetapi yang mengejutkan, dia mendapatkan kembali ketenangannya setelah mendengar kata-kata Penatua Hao. Tidak masuk akal untuk menuduh Sekte Langit Ninesuns bersikap kasar padanya. Mungkinkah, Sekte Langit Ninesuns telah menemukan beberapa petunjuk tentang Kaisar Featherflight? Tidak semua orang di Eternal Celestial Capital dan Ninesuns Sky Sect tahu tentang urusan Kaisar Featherflight. Hanya beberapa orang terpilih dari eselon atas yang merupakan bagian dari operasi awal yang mengetahui informasi ini. Sebagai Raja Suci Ibu Kota Surgawi Abadi, Gong Wuji juga salah satu direkturnya. Karena itu, dia sangat akrab dengan operasi itu. Sebenarnya, tujuan akhir dari mengambil kendali wilayah pertengahan besar Scarlet adalah untuk menyelidiki nasib Kaisar Featherflight. Adapun betapa berlebihannya keadaan dengan Istana Pil Regal dan hadiah di kepala Jiang Chen, itu adalah keluhan sekunder yang terjadi secara kebetulan. Karena ini masalahnya, Penatua Hao, mengapa Sekte Langit Ninesuns Anda menyabotase pencarian kami untuk musuh? Gong Wuji telah menyadari seluk-beluk situasi ini dan mencari platform untuk bernegosiasi, menekan amarahnya. Kami hanya menonton. Sabotase apa yang kamu bicarakan? Penatua Hao tersenyum tipis. Jiang Chen tiba-tiba mendapat ide setelah melihat perdebatan verbal kedua sekte. Dia bisa dengan jelas merasakan arus permusuhan di antara mereka. Dia diam-diam meninggalkan kerumunan, tanpa diketahui oleh semua orang. Dia memasuki sudut yang tersembunyi dengan baik sebelum sejenak berjalan keluar dengan penampilan yang sama sekali berbeda. Dia tidak pergi ke daerah yang bermusuhan kali ini, tetapi menuju gerbang kota di mana dia mendekati seorang murid dari ibu kota surgawi abadi. Salam, kakak senior. Murid dari ibu kota surgawi abadi meliriknya. Jiang Chen mengenakan seragam murid dan muncul seperti warga kekaisaran merah besar. Bisnis apa yang kamu punya? Orang-orang dari Eternal Celestial Capital secara alami merasakan superioritas dari mereka yang berasal dari Great Scarlet Mid-Region. Itu adalah kesombongan alami seseorang yang termasuk dalam sekte peringkat pertama. Kakak senior, saya telah ditugaskan oleh bangsawan Great Scarlet untuk mengembalikan barang penting kepada Guru Gong. Dia melupakannya di istana dan dengan demikian Kaisar Great Scarlet memerintahkanku untuk melakukan perjalanan sejauh ini dan mengirimkannya dengan tergesa-gesa, agar Raja Suci tidak membutuhkannya. Namun, konflik tampaknya telah terjadi di sana, dan kami murid tingkat rendah tidak dapat masuk. Saya dengan rendah hati memohon saudara senior ini untuk mengembalikan barang ini kepada Guru Gong Wuji sebagai pengganti saya. Petik 2. Apakah itu semuanya? Itu saja. Saya juga harus menyusahkan kakak senior untuk menjelaskan hal-hal secara pribadi kepada Guru Gong. Tolong. Dengan itu, Jiang Chen mengeluarkan pedang dan menawarkannya dengan kedua tangan.
Murid itu menerima bilahnya dan penuh dengan pujian setelah melihat sekilas. Pedang yang bagus memang. Pedang Guru Gong jelas memiliki kualitas terbaik. Saya harap kakak senior akan mengirimkannya dengan tergesa-gesa. Konflik tampaknya sedang terjadi bahkan saat kita berbicara, Guru Gong mungkin memerlukannya jika pertempuran pecah. Murid Eternal Celestial Capital terkejut setelah mendengar pengingat Jiang Chen dan mengangguk cepat. Karena itu masalahnya, aku akan menyelesaikan misi ini untukmu. Anda telah melakukannya dengan baik. Petik 2. Terima kasih banyak. Tolong sampaikan salam Kaisar Merah Besar kepada Guru Gong. Jiang Chen pergi dengan membungkuk, berbalik untuk melambai berulang kali. Murid Eternal Celestial Capital tidak berani mengabaikan tugas ini. Itu memang pedang yang bagus dan murid yang tidak curiga itu tidak menemukan jebakan atau mekanisme di atasnya. Dia segera membawa pedang menuju area tengah. Murid itu senang menerima tugas seperti itu karena bagaimanapun juga, ini adalah kesempatan yang baik untuk memperkenalkan dirinya kepada Guru Gong. Selain itu, dia akan dapat secara pribadi memberikan senjata Guru Gong kepadanya. Ini seharusnya sedikit banyak membantunya, bukan? Murid yang gembira itu menerobos kerumunan dan tidak menemui perlawanan, dengan cepat tiba di hadapan Guru Gong. Baginda Raja Suci, murid itu membungkuk dengan hormat. Gong Wuji meliriknya. Dia bertanya-tanya mengapa murid tingkat rendah ini datang untuk bergabung dengan kegembiraan dan bahkan berani muncul di hadapannya. Tapi dia merasa sulit untuk mencaci maki murid sektenya dalam keadaan saat ini dan hanya mengeluarkan, sebagai pengakuan. Murid itu tidak keberatan sama sekali. Dengan identitasnya, itu normal bagi Raja Suci untuk mempertahankan suasana yang bermartabat. Dia pasti akan senang setelah disajikan dengan pedang berharga. Yang mulia Raja Suci, Kaisar Great Scarlet mengirim seorang utusan untuk mengirimkan pedang yang Anda lupakan di Great Scarlet Empire. Mohon diterima, Pak. Murid itu mengangkat kedua tangannya saat dia berbicara dan menyerahkan pedang berharga itu kepada Gong Wuji. Gong Wuji bingung, kapan dia pernah meninggalkan pedangnya di Great Scarlet Empire. Tapi dia memperhatikan bahwa itu adalah pedang yang luar biasa pada pandangan pertama. Gong Wuji menduga bahwa Kaisar Merah Besar pasti merasa bahwa dia telah mengecewakan Gong Wuji dan dengan demikian mengirim pedang ini sebagai bentuk permintaan maaf. Dia menyapu kesadarannya di atas bilahnya, dan setelah memastikan tidak ada jebakan tersembunyi, menerima pedang itu dan mengangguk ringan, dimengerti. Siapa namamu? Murid ini bernama Zhao Neng. Murid itu menjawab dengan tergesa-gesa, dengan penuh kegembiraan. Zhao Neng, kursi ini akan mengingatmu. Anda boleh mundur. Gong Wuji bingung dengan jeda singkat itu tetapi tidak mengomentarinya. Karena pedang ini tidak memiliki masalah, mengapa dia tidak menerima hadiah itu? Bagaimanapun, itu adalah senjata kerajaan kaisar sejati. Zhao Neng pergi dengan semangat tinggi setelah mendengar kata-kata Gong Wuji. Gong Wuji mengangkat pedang untuk memeriksanya sekali lagi, dan hendak menyimpannya ketika ekspresi Penatua Hao tiba-tiba berubah, matanya tertuju pada pedang, tahan. Bab 707, Tragedi yang disebabkan oleh pedang tunggal. Perintah tiba-tiba Elder Hao menyebabkan Gong Wuji mengernyitkan alis. Dia berkata dengan nada yang jelas tidak senang, apa yang kamu inginkan sekarang, Penatua Hao? Penatua Hao mengabaikan Gong Wuji sepenuhnya. Dia menatap tajam ke arah pedang yang dipegang Gong Wuji. Raja Suci Gong, apakah kamu mengatakan bahwa pedang ini milikmu? Kesabaran Gong Wuji sudah mencapai batasnya. Pertanyaan tidak sopan Penatua Hao hanya menambah bahan bakar kemarahannya. Apa hubungannya denganmu? Dia tidak menyangka kemarahan Penatua Hao lebih buruk daripada kemarahannya. Jadi maksudmu pedang ini benar-benar milikmu? Gong Wuji sangat marah sehingga dia mulai tersenyum. Apa, itu milikmu? Apakah namamu ada di pedang atau semacamnya? Penatua Hao menatap Gong Wuji dengan saksama. Jadi, Anda mengatakan bahwa Anda benar-benar orang yang meninggalkan pedang ini di wilayah tengah Great Scarlet. Jadi, apa, apakah? Gong Wuji masih berpikir bahwa Penatua Hao sengaja bertengkar dengannya. Kamu tidak akan mengatakan bahwa pedang ini milikmu, kan? Jika saya ingat dengan benar, Anda bahkan tidak menggunakan pedang, Hao. Penatua Hao mengangguk dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Dia berkata, bagus, sangat bagus. Jadi Anda mengakui bahwa ini adalah pedang Anda. Betapa baiknya Anda bertanggung jawab atas tindakan Anda. Beraninya kamu memberitahuku di mana kamu mendapatkan pedang ini. Petik 2. Gong Wuji telah hidup sebagai seorang tiran sepanjang hidupnya. Dia selalu menjadi interogator, tidak pernah penerima.
Karena itu, amarahnya melonjak ketika dia mendengar nada ini. Di mana, katamu? Apakah saya harus melaporkan kepada Anda di mana saya mendapatkan pedang ini? Anggap saja saya membunuh seseorang dan mengambil hartanya. Apa yang akan kamu lakukan tentang itu? Petik 2. Saat dia mengatakan itu, ekspresi pencerahan segera muncul di wajah Penatua Hao. Itu dengan cepat diliputi oleh ekspresi kesedihan dan kemarahan yang mengerikan. Dia tiba-tiba menghunus pedang yang tampak kejam dengan kedua tangan dan berteriak, "Perhatikan perintahku, murid Sekte Langit Ninesuns. Gong Wuji adalah pembunuh murid sejati Ninesuns Sky Sekte kami, Cao Jin. Ibu kota surgawi abadi sekarang adalah musuh bebuyutan Sekte Langit Ninesuns." Bahkan sebelum kata-katanya sempat terdengar, Penatua Hao menebas Gong Wuji dengan keras. Momentum di balik pedangnya dan aura seorang kultivator kerajaan kaisar yang kuat segera menyelimuti semua orang dalam jarak 1000 meter di sekitarnya. Semuanya langsung terdorong beberapa ratus meter dari Penatua Hao. Gong Wuji sendiri tidak menyangka bahwa Penatua Hao akan memulai pertarungan begitu saja. Kemarahan menyelimuti pikirannya saat dia mengayunkan senjatanya sendiri, sebuah kapak emas pendek, dengan kedua tangan. Sinar pedang tajam dengan ekor seperti pelangi bertemu dengan ayunan kapaknya yang ganas. Dua pembudidaya alam kaisar tingkat menengah telah benar-benar mengesampingkan kepura-puran pembicaraan dan memulai perkelahian di daerah paling ramai di kota Taiyah. Secara alami, para murid dari kedua sekte terpicu ketika mereka melihat ahli terbaik mereka saling bentrok. Mereka semua bergabung dengan keributan dengan raungan. Untuk sementara, teriakan pertempuran bahkan mengguncang surga itu sendiri. Kedua sekte besar itu tidak pernah saling berhadapan sejak awal. Eternal Celestial Capital merasa bahwa Ninesuns Sky Sekte sengaja merusak mereka, dan Ninesuns Sky Sect secara alami dipenuhi dengan kebencian terhadap Eternal Celestial Capital ketika mereka mendengar bahwa Gong Wuji telah membunuh Cao Jin. Mereka semua dari sekte peringkat pertama, jadi tidak ada yang cenderung untuk mencoba dan tunduk pada yang lain. Pertempuran berputar di luar kendali begitu dimulai. Bahkan beberapa pembudidaya berkeliaran yang berdiri agak terlalu dekat diseret ke dalamnya. Pertempuran menjadi lebih gila saat darah ditumpahkan. Para pembudidaya jatuh ke kiri dan ke kanan saat pertempuran semakin gila. Saat rekan-rekan murid mereka jatuh, mata para penyintas semakin memerah. Mereka bertarung semakin sembrono ketika situasi mulai mengambil suasana yang tidak terkendali dari medan perang yang sebenarnya. Para pembudidaya pengembara telah berlindung jauh, jauh sekali, tetapi mereka tidak mau pergi begitu saja. Pertempuran antar sekte adalah sesuatu yang biasanya tidak akan pernah mereka saksikan. Sekarang setelah mereka akhirnya memiliki kesempatan, mereka tidak akan menyerah hanya karena mereka tidak tahu sedikit pun apa yang sedang terjadi. Bahkan, mereka berharap pertempuran bisa semakin intens. Bagaimanapun, para pembudidaya pengembara selalu memiliki semacam permusuhan terhadap murid sekte. Permusuhan ini lahir dari rasa iri, bahkan cemburu. Mereka selalu tidak ada bandingannya dengan murid sekte dalam segala hal. Sekte mengklaim sebagian besar sumber daya untuk diri mereka sendiri, berdiri tepat di puncak status quo. Mereka bisa memerintahkan para pembudidaya berkeliaran sesuka mereka. Ketidakseimbangan kekuatan yang disebabkan oleh monopoli sumber daya dan pelatihan menyebabkan tidak sedikit kebencian untuk membangun di dalam kultivator pengembara. Akibatnya, wajar bagi mereka untuk menemukan kegembiraan dalam pertempuran sengit antar sekte. Mereka sangat senang melihat sekte saling mencabik-cabik. Mereka hanya berharap keadaan akan menjadi lebih putus asa dan berdarah. Sementara itu, Jiang Chen telah berganti kembali ke pakaian aslinya dan dengan tenang menyaksikan pertempuran yang terjadi sebagai bagian dari penonton yang antusias. Dia hanya merasakan kegembiraan yang tak terbatas saat ibu kota surgawi abadi dan murid-murid sekte langit Ninesuns jatuh satu demi satu. Semakin banyak orang mulai bergabung dalam keributan. Meskipun Eternal Celestial Capital memiliki keunggulan jumlah, jelas bahwa sekte Ninesuns Sky telah mengirim elit mereka kali ini. Tidak peduli seberapa putus asa pertempuran itu, kebuntuan terus berlanjut. Jiang Chen melirik Huang Er. Duo itu tidak tinggal lebih lama lagi dan berjalan ke gerbang kota. Banyak pembudidaya pengembara yang berhati-hati juga menuju gerbang kota. Jelas bahwa orang-orang ini telah menyadari bahwa kota Taiyah sangat kacau sekarang sehingga lebih baik untuk pergi sesegera mungkin. Kalau tidak, hanya masalah waktu sebelum pembudidaya berkeliaran seperti mereka diseret ke dalam kekacauan. Tidak mungkin dua sekte peringkat pertama yang hebat ini meletus ke dalam pertempuran untuk sesuatu yang sederhana seperti pedang.
Sesuatu yang lebih besar terletak di bawah semua ini. Oleh karena itu, orang bijak tidak mau diubah menjadi umpan meriam karena alasan yang bahkan tidak mereka ketahui. Kota Tai'ah menampung setidaknya 200.000 pembudidaya pengembara, dan setidaknya beberapa ribu dari mereka menuju gerbang kota. Sementara ada banyak murid Eternal Celestial Capital yang menjaga gerbang, mereka telah mengirim elit mereka untuk bergabung dalam pertempuran melawan Ninesun Sky Sect. Murid-murid yang tersisa jelas tidak mampu menghentikan beberapa ribu pembudidaya sendiri. Sementara pasukan kota Tai'ah telah memberikan Eternal Celestial Capital kelonggaran untuk menjalankan bisnis mereka, kota itu tidak mau berurusan dengan para pembudidaya pengembara ini sendiri. Bagaimanapun, ini adalah wilayah kota. Jika mereka terlalu menyinggung para pembudidaya pengembara ini, kota Tai'ah akan menjadi orang yang menderita ketika mereka membalas dendam. Oleh karena itu, pejabat kota Tai'ah menutup mata dan membiarkan para pembudidaya yang berkeliaran untuk berlari keluar. Tidak butuh waktu lama sebelum blokade Eternal Celestial Capital tersapu bersih. Beberapa ribu pembudidaya yang berkeliaran menerobos gerbang dalam sekejap. Jiang Chen dan Huanger dengan mudah bisa kabur dari kota juga, bersembunyi di tengah kerumunan. Ling Su juga memanfaatkan kesempatan untuk keluar kota bersama Ling Huier. Jiang Chen tidak bertemu dengan mereka. Dia hanya mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dengan kesadarannya dan berjanji untuk bertemu di Velurium Capital. Perjalanan mereka sudah matang dengan bahaya. Jiang Chen tahu betul bahwa dia hanya akan membahayakan Duo Ling jika mereka mengikutinya. Setelah mereka meninggalkan kota Tai'ah, Jiang Chen secara mental meninjau kembali pertempuran antara ibu kota surgawi abadi dan sekte langit Ninesuns dan akhirnya tidak bisa menahan tawanya lagi. Dia mulai tertawa keras. Bahkan Huanger tidak bisa menahan senyum, itu benar-benar taktik yang luar biasa, Tuan Jiang. Saya kira murid sejati Ninesun Sky Sekte yang menyebabkan masalah di Istana Regal Pil telah dieliminasi oleh Sir Jiang. Jiang Chen tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan ini dari Huanger, dan mengangguk, orang itu bernama Cao Jin, dan memang benar bahwa dia hampir tak tertandingi pada levelnya saat ini. Jika bukan karena berbagai kebetulan, akan sangat sulit untuk membunuhnya. Kematian Cao Jin adalah hasil dari banyak faktor yang datang bersamaan pada saat yang tepat. Itu tidak akan terjadi jika ada faktor tunggal yang tidak ada. Namun, pada akhirnya, itu adalah kesalahan Cao Jin sendiri karena memasuki Gunung Rippling Mirage dan melanggar wilayah kekuasaan Jiang Chen. Akan sangat sulit bagi Jiang Chen untuk membunuhnya jika dia tidak menunjukkan dirinya seperti itu. Kedua sekte ini merencanakan, tetapi mereka semua menari mengikuti irama Sir Jiang dengan trik biasa. Itu adalah tampilan kecerdasan yang luar biasa. Huanger tersenyum. Dia agak terkesan dengan kemampuan Jiang Chen untuk berpikir. Jiang Chen tidak terlalu memikirkan dirinya sendiri. Itu hanya inspirasi yang tiba-tiba, dan meskipun kedua sekte itu saling bertarung, itu tidak benar-benar menyelesaikan masalahnya. Sebenarnya ada kelemahan dalam taktik ini, dan itu adalah bahwa dia baru saja mengungkap fakta bahwa dia telah membunuh Cao Jin. Kedua sekte mungkin terlibat dalam pertempuran yang mahal sekarang, tetapi tidak perlu banyak untuk menenangkan mereka. Begitu mereka menganalisis situasinya, mereka akan segera menyadari bahwa mereka telah ditipu. Menyelesaikan kesalahpahaman hanya akan memakan waktu beberapa saat setelah itu terjadi. Ketika itu terjadi, dua sekte peringkat pertama ini akan bergabung dan mengejarnya bersama. Meski begitu, kedua sekte kemungkinan akan menargetkannya bahkan jika dia tidak membuat irisan di antara mereka. Jadi dalam hal ini, dia mungkin juga merencanakan sedikit melawan mereka. Pertempuran yang mengerikan ini pastilah kesalahpahaman yang sangat mahal. Pada tingkat tertentu, korban dari pertempuran ini sedikit banyak akan mengurangi tekanan pada dirinya juga. Tuan Jiang, kedua sekte mungkin lebih berupaya memburu Anda setelah insiden ini selesai. Kita harus mempercepat langkah kita. Velurium Capital masih agak jauh. Jiang Chen sedikit mengangguk, tetapi mengungkapkan sedikit senyum menakutkan saat dia menjawab, Nona Huanger, perjalanan harus dilanjutkan, tetapi saya ingin menunggu sedikit lebih lama sebelum kita melanjutkan. Kami menunggu lagi. Huanger sedikit terkejut dengan keputusannya, tetapi dia tersenyum dan tidak bertanya apa-apa tentang rencananya. Dia tahu bahwa Jiang Chen pasti memiliki sesuatu yang lain di lengan bajunya jika dia memilih untuk menunggu dalam situasi ini. Setelah berada di perusahaannya selama beberapa tahun, Huanger harus mengakui bahwa bahkan dia tidak dapat melihat melalui pemuda ini. Dia selalu berhasil mengejutkannya.
2 jam pertempuran telah berlalu sebelum sebagian besar ahli terkemuka kota Taiyah datang ke tempat kejadian. Ini juga termasuk beberapa ahli top asli daerah Swathland yang kebetulan berada di dekatnya. 2 sekte peringkat pertama akhirnya berhenti bertarung setelah dibujuk dengan baik. Kota Taiyah adalah hegemon lokal yang memiliki banyak ahli, beberapa bahkan lebih kuat dari Gong Wuji dan Penatua Hao, tetapi pada akhirnya hanya faksi wilayah menengah. Mereka masih jauh dari bersaing dengan sekte peringkat pertama di 8 wilayah atas. Meskipun para pemimpin kota marah dengan kekacauan itu, mereka hanya bisa tersenyum dan melakukan yang terbaik untuk menenangkan kedua peserta. Mereka tidak berani memasang front yang keras di depan 2 sekte peringkat pertama ini. Setelah kedua sekte selesai menghitung korban mereka, mereka menyadari bahwa ini adalah pertempuran yang jauh lebih mahal daripada yang mereka duga sebelumnya. Ibu kota surgawi abadi telah kehilangan setidaknya 100 orang, sedangkan sekte langit Ninesuns juga kehilangan lusinan orang. Faktanya, 2 ahli ranah kaisar telah saling mendorong sampai mati karena keganasan pertempuran mereka. Kerugiannya hanya bisa digambarkan sebagai mengerikan. Tetapi meskipun pertempuran akhirnya dihentikan, baik Gong Wuji maupun Penatua Hao tidak terlihat benar-benar menginginkan gencatan senjata. Mereka masih saling melotot dan mendengus. Mereka tampak seperti akan memulai kembali pertarungan kapan saja. Jelas bahwa kedua belah pihak benar-benar berselisih satu sama lain. Tolong, dengarkan orang tua ini sebentar. Orang yang berbicara adalah penguasa kota-kota Taiyah, seorang kultivator ranah kaisar tingkat ke-7. Kota Taiyah adalah salah satu dari 5 kota besar di wilayah Swathland. Secara alami, kepala kotanya memiliki kultivasi yang kuat. Gong Wuji dan Penatua Hao tidak punya pilihan selain memberikan wajah kepada kepala kota-kota Taiyah sejak dia keluar untuk menemui mereka secara pribadi. Selain itu, dia adalah seorang kultivator ranah kaisar tingkat tinggi untuk Bud. Bab 708, ditipu oleh Jiang Chen. Raja Suci Gong, apakah Anda ingin memulai? Kepala kota Taiyah menyarankan sambil tertawa. Dia tidak bisa memihak karena dia di sini untuk berperan sebagai mediator, dan dia juga tidak bisa menyinggung salah satu pihak ketika semua dikatakan dan dilakukan. Gong Wuji mendengus dingin, Sekte Ninesuns Sky datang dengan tujuan untuk berkelahi, sangat mempengaruhi pencarian Eternal Celestial Capital kami untuk Jiang Chen. Itu menjadi lebih menggelikan di kemudian hari, mereka mengklaim aku membunuh murid mereka yang sebenarnya, omong kosong. Saya telah membunuh banyak orang dalam hidup saya dan saya akan mengakui kepada siapapun yang telah saya bunuh. Tetapi lelaki tua ini bahkan belum pernah melihat yang disebut murid sejati mereka ini. Bagaimana aku bisa membunuhnya? Gong Wuji benar-benar marah pada saat ini dalam percakapan. Kepala kota Taiyah tersenyum dan menoleh ke Penatua Hao dari Sekte Langit Ninesun. Penatua Hao, Anda bersikeras bahwa Raja Suci Gong membunuh seorang murid sejati dari Sekte Langit Ninesuns Anda. Apakah Anda punya bukti untuk mendukung klaim itu? Bukti. Penatua Hao hampir marah karena dia menunjuk pedang di punggung Gong Wuji. Pedang itu adalah buktinya. Namanya adalah Ocean Cover, dan merupakan senjata pribadi murid sejati kita Cao Jin. Pria dan pedang itu bertindak sebagai satu dalam kehidupan ini. Pemisahan mereka menandakan kematian pengguna atau kehancuran pedangnya. Lampu jiwa Cao Jin telah lama hancur dan hari ini kita menemukan laut penutup milik Gong Wuji. Dia juga mengakui bahwa dia membunuh pemiliknya untuk mendapatkan pedang. Siapa lagi yang bisa menjadi pembunuhnya jika bukan dia? Emosi Elder Hao hanya tumbuh dengan tuduhannya. Dia siap untuk bergerak pada ketidaksepakatan sekecil apapun. Kepala kota Taiyah ditempatkan pada posisi yang sulit setelah mendengar penjelasan Penatua Hao. Bagaimanapun, alasan yang terakhir cukup dibenarkan. Gong Wuji, di sisi lain, menjadi marah, pedang ini sama sekali bukan milikku. Penatua Hao mencibir, kamu mengklaim itu milikmu beberapa saat yang lalu. Kenapa kamu takut mengakuinya sekarang? Bukankah pedang itu dikirim oleh seorang murid dari sektemu, mengatakan bahwa kamu melupakannya di Great Scarlet Mid Region? Bisakah kamu menyangkal itu? Kemarahan Gong Wuji telah mencapai puncaknya. Dia memiliki kecurigaan yang samar bahwa dia telah dibodohi. Tidak hanya dirinya sendiri, tetapi dia juga merasa bahwa semua orang di sini telah dipermainkan. Hanya saja dia menolak untuk memberikan penjelasan apapun untuk menjaga martabatnya. Itu akan memberi orang lain perasaan bahwa dia takut pada Sekte Langit Ninesuns jika dia terus-menerus berusaha untuk mengklarifikasi masalah ini. Matanya menjadi dingin,
Gong Wuji berbalik dan mengeluarkan perintah, panggil Zhao Neng. Zhao Neng segera dibawa ke hadapannya. Murid itu masih berpikir dia akan dipuji dan dipromosikan saat dia membungkuk. Tuan Raja Suci, murid Zhao Neng. Gong Wuji memberi isyarat dengan marah, siapa yang memintamu untuk memberikan pedang ini kepadaku? Zhao Neng berpikir sejenak sebelum dia menceritakan, itu adalah murid sekte tertentu dari daerah pertengahan besar Scarlet. Saya tidak begitu ingat dari sekte mana dia berasal. Dia mengaku telah dipercaya oleh Kaisar Great Scarlet untuk mengembalikan pedang ini. Dia berkata bahwa pedang itu harus dikirimkan langsung kepada Yang Mulia Raja Suci dan memintaku untuk menyampaikan salam Kaisar Merah Besar. Seperti apa rupa kurir ini? Seseorang di samping Gong Wuji bertanya. Zhao Neng menggaruk kepalanya dengan gugup. Dia bukan idiot dan sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan pedang itu. Tapi bagaimana dia bisa menggambarkan seseorang secara akurat? Dia tiba-tiba menjadi terikat lidah dan tidak dapat menggambarkan penampilan orang itu. Dia tergagap, saya hanya ingat bahwa orang ini mengatakan pedang adalah yang paling penting. Lalu mengapa dia tidak mengirimkannya sendiri? Zhao Neng menjawab dengan ekspresi sedih, dia mengklaim bahwa keamanan di lokasi itu terlalu ketat untuk dimasuki oleh murid sekte rendahan seperti dirinya. Karenanya, dia mempercayakan saya dengan pengirimannya. Petik 2. Semakin kesal dengan penjelasannya, Gong Wuji berteriak pada murid itu. Nyah. Dia segera mengerti bahwa Zhao Neng telah ditipu. Terlebih lagi, pelaku melakukannya dengan sengaja, pada saat yang paling tepat, untuk menarik kedua sekte ke dalam konflik. Taktik musuh jelas sama efektifnya dengan kekejamannya. Pucat dan gemetar ketakutan, Zhao Neng dengan sepatutnya pergi. Kepala kota Tai'ah memaksakan sebuah senyuman, Tuan-tuan, saya menduga seseorang dengan sengaja membuat jebakan untuk Anda. Tujuan mereka adalah untuk memicu pertempuran di antara kalian berdua. Petik 2. Penatua Hao juga tidak bodoh. Dia telah menentukan dari ekspresi Gong Wuji bahwa ada lebih banyak kejadian ini daripada yang langsung terlihat. Setelah berpikir dengan hati-hati, jika memang Gong Wuji yang membunuh Cao Jin, dia akan menyembunyikan masalah ini dengan baik. Tidak mungkin dia akan menampilkan pedangnya di depan umum, apalagi meninggalkannya di Great Scarlet Mid-Region. Hal-hal yang lebih mencurigakan tentang seluruh masalah mulai muncul saat dia merenungkan semua yang dia lihat dan dengar. Namun demikian, itu tidak cukup untuk sepenuhnya menghilangkan keraguan Penatua Hao. Meskipun hal-hal yang agak ambigu, itu tidak cukup untuk mengesampingkan Gong Wuji sebagai tersangka. Seorang kepala sekte dari daerah pertengahan besar Scarlet tiba-tiba bertanya, Penatua Hao, bolehkah saya bertanya kapan lampu jiwa Cao Jin sekte Anda yang terhormat hancur? Penatua Hao tidak bisa diganggu untuk menjawab. Namun, seseorang dari Ninesun Sky Sekte masuk untuk menjawab. Semua orang dari Great Scarlet Mid-Region tertawa sedih setelah tanggal diumumkan. Penatua Hao, ini berarti bahwa kematian Sir Cao dari sekte Anda yang terhormat memang tidak ada hubungannya dengan Guru Gong. Baik kedatangan Guru Gong di daerah Scarlet Besar dan keberangkatan berikutnya ke Myriad Domain jelas setelah kematian Sir Cao. Tanggalnya tidak cocok. Penatua Hao juga merasa bahwa tanggalnya tidak sesuai saat dia menerima informasi ini. Selain itu, Ninesun Sky Sekte memiliki beberapa agen di seluruh Myriad Domain. Jika pukulan besar seperti Gong Wuji benar-benar muncul, mustahil untuk tidak mendengarnya. Penguasa kota-kota Tai'ah segera berbicara, Penatua Hao, ada indikasi yang jelas dari pihak ketiga yang melibatkan diri mereka dalam masalah ini. Zhao Neng mengakui beberapa saat yang lalu bahwa seorang murid sekte telah memberinya pedang. Segalanya akan menjadi jelas jika kita memanggil semua murid sekte dari wilayah pertengahan besar Scarlet dan meminta Zhao Neng mengidentifikasi mereka. Jika ada orang seperti itu, dia akan mudah dikenali. Jika tidak ada, kami dapat mengonfirmasi ini sebagai kasus peniruan identitas. Metode ini juga mendapat persetujuan dari pihak netral yang berdiri di sekitar. Ya, metode ini bagus. Mereka yang berasal dari Great Scarlet Mid-Region dengan senang hati bekerja sama. Mereka tidak patuh demi sekte langit Ninesuns, tetapi untuk ibu kota surgawi abadi. Mereka tidak mau melihat Gong Wuji ragu. Dari sudut pandang mereka, mereka pasti tidak ingin berselisih dengan sekte langit Ninesuns. Oleh karena itu akan lebih baik jika guru Gong Wuji dibersihkan dari kecurigaan. Sekte-sekte di Great Scarlet Mid-Region telah membawa tidak sedikit orang. Mereka masing-masing berdiri di sana untuk diidentifikasi oleh Zhao Neng,
yang melewatinya beberapa kali sebelum menggelengkan kepalanya. Dia tidak ada di antara mereka. Kepala kota Tai'ah bertanya, apakah semua murid sekte Anda hadir? Mereka, tidak ada yang absen, jawab berbagai sekte. Kepala kota Tai'ah melirik Elder Hao. Penatua Hao, masalah ini pada dasarnya dikonfirmasi. Kalian semua telah ditipu. Petik 2. Penatua Hao juga sudah 90% yakin pada saat ini. Tapi, tidak mungkin baginya untuk mengakui kesalahannya di depan umum. Dia berjalan ke Gong Wuji dengan marah dan mengulurkan tangannya, serahkan pedangnya. Gong Wuji sangat marah. Apa yang memberi Anda hak untuk menyerang orang secara tiba-tiba? Apakah Anda pikir semua yang Anda lakukan dibenarkan? Anda memiliki keberanian untuk menuntut sekarang karena saya menyerahkan pedang. Petik 2. Pedang itu milik Sekte Langit Ninesuns. Hanya benar dan pantas saya mengambilnya kembali. Penatua Hao membalas, yakin bahwa permintaannya rasional. Omong kosong. Anda datang untuk berkelahi tanpa sebab atau alasan dan menimbulkan banyak korban di ibu kota surgawi abadi saya. Sekarang, kamu ingin mengambil kembali pedang ini tanpa penjelasan apapun. Menurutmu aku ini penurut macam apa? Gong Wuji jelas tidak akan membiarkan ini meluncur. Penatua Hao tertawa dingin, bagaimana menurutmu agar kita menyelesaikan ini dengan kekuatan, kalau begitu? Gong Wuji menjawab dengan marah, kamu pikir aku takut padamu? Kepala kota Tai'ah buru-buru menyela. Kalian berdua, tolong tenang. Kita semua tahu insiden ini dipicu oleh pihak ketiga. Apa gunanya bertarung satu sama lain lagi? Anda hanya akan melukai diri sendiri dan membuat musuh senang. Tolong, beri wajah orang tua ini dan bicarakan ini dengan damai. Penatua Hao, Anda menyerang pihak lain tanpa mengklarifikasi hal-hal dan harus menawarkan permintaan maaf kepada Raja Suci Gong. Adapun Raja Suci Gong, Anda harus mengembalikan pedang karena itu milik Sekte Langit Ninesun. Kepala kota Tai'ah sebenarnya tidak mau berperan sebagai penengah. Namun, karena dua kelas berat itu mengancam untuk memulai pertempuran di wilayahnya, peran itu diberikan padanya dan tidak ada orang lain. Oleh karena itu dia harus menguatkan dirinya dan berusaha untuk menengahi semacam perdamaian. Gong Wuji tertawa dingin, minta maaf dulu. Kembalikan pedang dulu, Penatua Hao juga keras kepala. Keduanya sangat bertentangan, perselisihan telah berubah menjadi masalah kebanggaan. Laporan mulai datang dari lingkungan saat mereka saling melotot. Tuan Gong, para pembudidaya pengembara telah menembus blokade kami dan ribuan orang melarikan diri. Setidaknya 2/3 dari 100.000 telah lari. Petik 2. Tuan Gong, setidaknya setengah dari orang yang kami pantau telah melarikan diri. Berita buruk mengalir karena setiap laporan hanya membuat ekspresi Gong Wuji semakin buruk. Dia tidak hanya ditipu kali ini, tetapi dibuat benar-benar bodoh. Sebuah wajah tiba-tiba muncul di benak Gong Wuji. Jiang Chen. Meskipun dia tidak tahu siapa yang sebenarnya menyerahkan pedang, Gong Wuji langsung teringat Jiang Chen. Anak itu bisa saja dengan mudah menyamar sebagai murid sekte dari daerah pertengahan besar Scarlet dan benar-benar membodohi si bodoh Zhao Neng. Murid yang tidak curiga kemudian menyerahkan pedang yang tidak menyenangkan itu ke tangannya, memicu seluruh insiden berdarah ini. Gong Wuji merasakan gelombang rasa manis tiba-tiba muncul di tenggorokannya. Dia hampir memuntahkan segumpal darah. Jiang Chen telah mempermalukannya sekali lagi, tanpa ragu. Dia tidak lagi memperhatikan Penatua Hao dan malah memimpin elit sekte menuju pinggiran. Lebih penting lagi, tepatnya berapa banyak di antara pembudidaya pengembara yang dipantau telah melarikan diri. Gong Wuji bertanya dengan ekspresi gelap. Baginda, pasangan yang kami tahan dari antara para kultivator pengembara berjumlah lebih dari 400. Di antara mereka, 200 tim telah melarikan diri, tetapi kami dapat menangkap kembali lebih dari 100 pasangan. Itu membuat lebih dari 100 tim masih kalah. Meskipun mereka telah pergi cukup jauh, kami memiliki orang-orang yang mengejar sebagian besar dari mereka. Petik 2. Gong Wuji bertanya dengan wajah panjang, berapa banyak dari pasangan itu yang menuju ke Velurium Capital? Totalnya ada 7. Gong Wuji mengangguk. Prioritaskan pelacakan 7 pasangan itu. Jangan lupa untuk membawa pasangan yang Anda tangkap kepada saya. Laporkan segera jika ada yang menolak atau hilang. Semuanya, kejar mereka yang bepergian ke arah ibu kota Velurium. Gong Wuji, dengan segala kekurangannya, memiliki pola pikir yang fleksibel dan dewasa. Target terbesarnya saat ini masih Jiang Chen. Keluhan dengan Sekte Langit Ninesuns harus diselesaikan di kemudian hari.
Dia memiliki firasat kuat bahwa Jiang Chen telah datang ke kota Taiyah dan secara pribadi mengirimkan pedang. Gong Wuji tidak bisa menahan diri untuk tidak terbakar amarah pada pemikiran itu. Tidak sekali, tidak dua kali, tetapi Jiang Chen telah mengolok-oloknya beberapa kali sekarang. Ini sangat menyinggung martabat Gong Wuji. Dia pasti berada di antara 7 pasangan yang menuju ibu kota Velurium. Gong Wuji hampir sepenuhnya yakin akan hal ini. Jiang Chen, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa lepas dari genggamanku. Anda pikir Anda sangat pintar, tetapi yang tidak Anda ketahui adalah bahwa begitu seseorang ditandai oleh jejak abadi sekte kami, dia hanya bisa bermimpi untuk pergi. Gong Wuji menggertakkan giginya sementara matanya yang dingin melihat ke arah Velurium Capital. Wajahnya yang dingin dipenuhi dengan niat membunuh. Gong Wuji sangat marah setelah kegagalan berturut-turut dan berulang kali menjadi korban skema Jiang Chen. Bab 709, Memberi Huanger Kesempatan. Adapun Sekte Langit Ninesuns, Penatua Hao juga membawa sekelompok besar elit kembali ke penginapan tempat mereka menginap. Penatua Hao, apakah kita benar-benar akan membiarkannya begitu saja? Penatua terhormat Chen Lei telah menyatakan bahwa dia akan membalas dendam atas kematian Cao Jin. Penatua Hao mencibir ketika dia menjawab dalam suasana hati yang gelap, biarkan saja. Tentu saja tidak, namun, kematian Cao Jin mungkin tidak ada hubungannya dengan ibu kota surgawi abadi. Apakah mereka benar-benar tidak bertanggung jawab untuk ini? Kerumunan Ninesuns Sky Sekte semua terkejut dengan wahyu ini. Penatua Hao mengerutkan kening dan berkata, bagaimana situasi ibu kota surgawi abadi saat ini? Mereka bertingkah mencurigakan, seperti menemukan petunjuk. Mereka semua terlihat sangat percaya diri. Mungkinkah mereka telah menemukan sesuatu tentang Jiang Chen? Penatua Hao mengangguk, awasi mereka dengan cermat terlepas dari apa yang terjadi. Saya menduga bahwa kematian Cao Jin mungkin ada hubungannya dengan Jiang Chen itu. Kerumunan terkejut ketika mereka mendengar itu. Jelas mengapa mereka tidak bisa membungkus kepala mereka dengan wahyu itu. Mereka telah mendengar banyak tentang Jiang Chen akhir-akhir ini. Dia telah terperangkap di Gunung Rippling Mirage, tetapi entah bagaimana muncul di upacara Agung Segudang. Mereka telah mendengar bahwa seluruh upacara Agung Segudang telah diblokade, tetapi dia secara misterius menyelinap melalui genggaman wilayah tengah besar Scarlet dengan mudah. Mereka bahkan pernah mendengar bahwa Jiang Chen telah kembali ke Myriad Domain dan memberikan pukulan telak pada Gong Wuji, membunuh cucu lelaki yang paling dicintainya. Murid sekte peringkat pertama ini harus mengakui bahwa pengulangan Jiang Chen, pertunjukan yang hampir legendaris, telah sangat mengejutkan mereka. Dahulu kala, Jiang Chen baru saja menjadi benih kecil di aliansi 16 kerajaan. Jika bukan karena pembunuhan Long Juxue, tidak ada yang akan tahu keberadaannya. Itu karena Jiang Chen telah membunuh Long Juxue dan menghancurkan rencana Ninesuns Sky Sekte untuk aliansi 16 kerajaan sehingga mereka pertama kali mendengar penyebutan karakter ini. Tentu saja, alasan mereka mengingat Jiang Chen bukan karena dia berhasil menghancurkan rencana mereka, tetapi karena Long Juxue telah menjadi tungku kultivasi yang dipilih oleh kakak senior Yong Xingyun untuk dirinya sendiri. Yong Xingyun adalah peringkat ketiga dari 10 murid sejati di Sekte Langit Ninesuns. Fakta bahwa Jiang Chen telah berani menghancurkan rencana kakak senior Yong Xingyun adalah alasan terbesar mengapa semua orang di Ninesuns Sky Sect telah memasukkan nama ini ke dalam ingatan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Jiang Chen bisa tumbuh begitu cepat hanya dalam beberapa tahun. Tapi bagaimana mungkin dia bisa membunuh salah satu dari 10 murid sejati mereka, Cao Jin? Mengapa ini terdengar sangat konyol? Namun, Penatua Hao tidak akan terlalu bosan untuk menciptakan musuh imajiner setelah pertempuran besar itu belum lama ini. Dengan amarahnya, tindakan seperti itu berada di bawahnya. Semua orang saling bertukar pandang, dia serius. Penatua Hao, Jiang Chen dikatakan berada di alam bijak tahap awal. Bahkan jika dia mengalami keberuntungan, dia tetap tidak bisa menjadi tandingan Cao Jin. Memang, Cao Jin adalah setengah kerajaan kaisar. Dia mungkin berada di peringkat ke-9 di antara 10 murid sejati Ninesuns Sky Sekte, tetapi bahkan seorang kaisar tahap awal tidak akan berani mengklaim bahwa mereka bisa mengalahkannya dengan kepastian mutlak. Kerumunan melemparkan pendapat mereka satu demi satu. Arti di balik kata-kata mereka cukup jelas. Jiang Chen mungkin jenius yang mengerikan, tapi dia seharusnya tidak bisa mengancam Cao Jin pada levelnya saat ini. Mereka bahkan tidak berpikir bahwa seseorang yang bisa membunuh Cao Jin ada di seluruh Myriad Domain. Penatua Hao menghela nafas,
dalam keadaan normal, saya juga akan percaya bahwa Jiang Chen sama sekali bukan tandingan Cao Jin. Namun, menurut hasil terbaru dari penyelidikan sekte, Cao Jin pernah menderita kerugian ketika dia mengunjungi Istana Pil Regal. Setelah itu, dia bergandengan tangan dengan Raja Pil peringkat kedua Shi Zhen dan jenius formasi Wu Heng, dan semua tanda menunjukkan fakta bahwa mereka menuju ke Gunung Rippling Mirage. Saya tidak perlu memberitahu Anda bahwa Jiang Chen adalah satu-satunya orang yang hidup di sana pada saat itu. Bahkan jika Jiang Chen tidak membunuh Cao Jin secara pribadi, dia pasti menggunakan larangan atau gerakan membunuh yang sudah ada di dalam Gunung Rippling Mirage. Jika kita kemudian memperhitungkan insiden hari ini di mana perburuan ibu kota surgawi abadi untuk Jiang Chen secara kebetulan terganggu oleh penutupan Laut Cao Jin yang dikirim ke Gong Wuji, jelas bahwa tujuan pengiriman itu adalah untuk memusuhi kedua sekte agar saling bertarung. Oleh karena itu, ada kemungkinan 99% bahwa dalang di balik semua ini adalah Jiang Chen. Meskipun Penatua Hao belum melihat semua ini dengan matanya sendiri, kebanyakan petunjuk hampir semuanya mengarah ke Jiang Chen. Selain itu, tidak ada deduksi yang dia buat berdasarkan petunjuk ini yang saling bertentangan. Memperhitungkan semua faktor, nama Jiang Chen praktis membungkuk ke belakang untuk menampilkan dirinya sebagai jawabannya. Ekspresi semua orang jelek saat mereka memproses analisis Penatua Hao. Aku tidak percaya Jiang Chen yang kejam itu sangat licik. Sama jeniusnya dengan Cao Jin, pada akhirnya dia terlalu ceroboh. Sayang sekali, jika Jiang Chen itu benar-benar tercela, maka kita tidak mungkin melepaskannya dengan mudah, Penatua Hao. Penatua Hao mencibir, biarkan dia pergi dengan mudah. Tentu saja tidak, apa kau lupa untuk apa kita di sini? Kerumunan tiba-tiba menyadari, memang, untuk apa sebenarnya kita berada di sini? Mereka ada di sini untuk mengambil keuntungan dari kebingungan. Mereka ada di sini untuk menangkap para jenius Myriad Domain yang telah melakukan perjalanan ke alam Paramon. Tanpa ragu, Jiang Chen baru saja menjadi yang teratas dalam daftar target mereka. Mereka awalnya memiliki banyak target untuk ditangkap, seperti Xiang Qin dari Katedral Agung, Yue Bais dan banyak lagi. Tapi sekarang, Penatua Hao menyadari bahwa Jiang Chen adalah target utama mereka yang sebenarnya. Faktanya, dia bahkan lebih penting karena mereka telah kehilangan semua kontak dengan mata-mata yang mereka kirim ke Istana Regal Pil setelah dia memasuki alam Paramon. Menurut kecerdasan mereka, Jun Mobile tidak keluar dari alam Paramon. Mereka juga mendengar bahwa Sekte Great Scarlet Mid-Region yang menyerang Myriad Grand Ceremony dan mengunci Paramon Realm telah menangkap sekelompok jenius yang muncul. Namun, Jun Mobile tidak termasuk di antara kelompok tawanan itu. Sebagai pion dari Sekte Langit Ninesuns, Jun Mobile memiliki banyak kartu truf yang bisa membantunya melarikan diri tanpa hambatan. Selain itu, kelompok tawanan akhirnya diselamatkan oleh orang lain. Mereka menyimpulkan bahwa orang yang paling mungkin menyelamatkan mereka adalah Jiang Chen. Jika Jun Mobile benar-benar berada di antara tawanan yang dibebaskan itu, dia akan mencoba menghubungi Sekte Langit Ninesuns. Namun, mereka belum menerima sinyal seperti itu. Semua petunjuk menunjuk pada kematian Jun Mobile di alam Paramon. Tapi dia memasuki alam Paramon untuk menjalankan misi khusus. Dia tidak akan melibatkan dirinya dalam konflik yang tidak berguna. Jadi, mengapa Jun Mobile binasa di alam Paramon? Penatua Hao menyimpulkan bahwa Jun Mobile kemungkinan besar telah menemukan beberapa petunjuk di dalam alam Paramon. Jika petunjuknya benar-benar terkait dengan warisan Kaisar Featherflight, maka situasinya akan menjadi rumit. Siapa yang membunuh Jun Mobile? Eselon atas Ninesuns Sky Sekte telah membuat deduksi mereka, dan mereka semua berpikir bahwa Xiang Qin dan Yue Bais dari Katedral Agung adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan mentah untuk membunuh Jun Mobile. Tentu saja, Jiang Chen adalah salah satu tersangka juga. Bagaimanapun, Jiang Chen memang mengalahkan Xiang Qin dalam upacara Agung Segudang. Tapi dia baru saja menjadi tersangka kedua. Tapi setelah kejadian ini, Penatua Hao sekarang mendaftarkan Jiang Chen sebagai tersangka utama dan target nomor satu mereka. Apakah Jiang Chen benar-benar menemukan warisan Kaisar Featherflight di alam Paramon? Penatua Hao merasa bahwa dia harus menangkap Jiang Chen sesegera mungkin. Semuanya, misi Anda adalah melakukan semua yang Anda bisa untuk menangkap Jiang Chen. Kami benar-benar tidak boleh membiarkan Jiang Chen jatuh ke tangan ibu kota surgawi abadi. Penatua Hao tidak membuang waktu untuk memberikan perintah baru ketika pikirannya telah mencapai titik ini. Ingat,
Jiang Chen harus ditangkap hidup-hidup dengan cara apapun. Juga, kerahkan semua kekuatan yang tersedia yang kita miliki untuk menghalangi dan memburu Jiang Chen di sepanjang rute ke Velurium Capital. Jika perlu, Anda dapat melepaskan semua kepura-puraan keramahan dengan ibu kota surgawi abadi. Penatua Hao adalah otoritas tertinggi operasi ini. Secara alami, kata-katanya adalah hukum. Seseorang datang dengan laporan saat ini, Penatua Hao, Gong Wuji telah pergi secara pribadi ke arah barat laut dengan sekelompok besar pria. Setelah keheranan sesaat, Penatua Hao buru-buru memerintahkan, kami segera berangkat. Mereka gagal melacak Jiang Chen, tapi ada taktik bodoh yang bisa mereka gunakan, mengejar Eternal Celestial Capital kemanapun mereka pergi. Dia pasti akan dapat menemukan Jiang Chen selama dia tetap dekat dengan Gong Wuji. Huanger sedikit terkejut saat mereka berdua melakukan perjalanan. Ini karena Jiang Chen telah melambat begitu banyak sehingga mereka bahkan tidak bepergian dengan kecepatan setengah dari biasanya. Bahkan, sepertinya mereka tidak melarikan diri dari pengejaran. Mereka tampak seperti sedang berlibur. Setelah menyaksikan matahari terbenam di bawah cakrawala, Jiang Chen menemukan tempat yang relatif terpencil dan masuk jauh di bawah tanah seperti biasa. Namun kali ini, dia memanggil jangkrik kecil. Hai gelombang, apakah kamu butuh sesuatu, Kakak Chen? Kehidupan jangkrik kecil akhir-akhir ini cukup nyaman. Sejak dibaptis oleh mata air roh kayu, garis keturunannya telah meningkat pesat. Jiang Chen terkekeh dan berkata, jangkrik kecil, aku ingin meminjam setetes darah darimu. Jiang Chen siap untuk tawar-menawar dengan jangkrik kecil, tetapi yang mengejutkannya, jangkrik itu menyeringai dan menjawab tanpa ragu-ragu, Kakak Chen, saya akan memberikan apapun yang Anda minta. Jiang Chen sedikit terkejut dengan kata-katanya. Dia menemukan bahwa nada dan ekspresi jangkrik kecil itu semakin lama semakin mirip dengan manusia. Mungkinkah jangkrik kecil ini akan berubah wujud menjadi manusia? Tehi, Kakak Chen, aku sudah memasuki alam bijak, tapi aku berencana untuk berkultivasi lagi sebelum mencoba transformasiku. Ini dia, ini setetes darah untukmu. Jangkrik kecil telah melakukan barter beberapa kali dengan Jiang Chen dan telah banyak tawar-menawar dengannya di awal. Tetapi setelah pembaptisan mata air roh kayu, jangkrik kecil telah mengambil Jiang Chen sebagai tuannya dan mereka berdua semakin dekat. Jelas bahwa anak kecil itu mengerti bahwa ras seperti itu membutuhkan pelindung yang kuat untuk bertahan hidup. Jiang Chen tanpa diragukan lagi adalah pilihan terbaiknya. Jiang Chen hendak mengatakan lagi setelah dia menerima tetesan darah, tetapi jangkrik kecil tidak memberinya kesempatan untuk mengatakan sepatah kata pun, Kakak Chen, saya akan berkultivasi sekarang. Ketika saya bisa berubah, saya akan berbicara dengan Anda dan menghilangkan kebosanan Anda, oke. Petik 2. Si kecil melintas dan menghilang segera. Jiang Chen terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Dia menatap Huanger. Dia tidak lagi terkejut dengan berbagai pertemuan kebetulan Jiang Chen. Itu tidak terlalu mengejutkan bahwa seorang pria yang memiliki bahkan naga sejati akan memiliki Thundercloud Cicada juga. Nona Huanger, ini setetes darah jangkrik. Silakan perbaiki. Petik 2. Aku, Huanger sedikit terkejut dengan ini. Darah jangkrik ini akan memastikan bahwa Anda kebal terhadap racun dan petir. Ini sangat berharga, tidak ada arogansi di mata Jiang Chen, hanya ketulusan penuh. Aku belum melakukan apapun untuk mendapatkannya. Huanger terkejut ketika dia mendengar tentang manfaat pemurnian darah jangkrik. Bahkan di dunianya, sangat sedikit orang yang berani mengklaim bahwa mereka kebal terhadap racun dan petir. Nona Huanger, saya tidak akan pernah menyakiti Anda, mata Jiang Chen tulus. Mereka berdua bisa melihat ketulusan di mata masing-masing. Huanger adalah anak duniawi, dan bukan tipe orang yang suka bermain malu-malu. Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk, oke. Aku berhutang budi padamu lagi, Tuan Jiang. Jiang Chen juga tersenyum riang saat melihat Huanger menerima hadiahnya tanpa ragu-ragu. Bab 710, Wajah Sejati Huang terungkap. Kemampuan pemahaman dan bakat Huanger jauh melebihi imajinasi Jiang Chen. Kecepatan dia memurnikan darah jangkrik begitu cepat sehingga membuatnya tercengang. Jiang Chen sendiri telah menghabiskan cukup banyak waktu untuk memurnikan darah jangkrik, tetapi Huanger benar-benar menyelesaikannya hanya dalam beberapa jam. Selain itu, Jiang Chen telah memeriksa tingkat asimilasinya dan menemukan bahwa itu tidak lebih buruk dari miliknya. Nona Huanger, saya bukan orang yang suka bergosip,
Tetapi kadang-kadang saya benar-benar bertanya-tanya di mana di benua Divine Abyss seseorang bisa secerdas dan berbakat seperti Anda dibesarkan. Seruan Jiang Chen bukan hanya pujian kosong, napasnya benar-benar telah dicuri oleh kejutan yang dibawa Huanger untuknya. Sikap, temperamen, dan bakat Huanger tidak dapat ditemukan bahkan di sekte peringkat pertama dari 8 wilayah atas, apalagi domain segudang. Jiang Chen telah melihat banyak murid sekte peringkat pertama di masa lalu, seperti Cao Jin dan Gong Qi. Mengesampingkan Gong Qi, sementara ketenangan Cao Jin baik dan tidak sembrono seperti para jenius dari myriad domain, itu masih jauh dari Huanger. Perbedaan antara mereka adalah siang dan malam, seperti jarak antara Wang Han dan Cao Jin. Ada jurang yang sangat besar di antara keduanya. Ekspresi Huanger berubah kaku untuk sesaat, saat kesedihan yang hampir tak terlihat melintas di matanya. Itu ada di sana hanya untuk sesaat, tapi Jiang Chen tidak melewatkannya. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut, sebelum sedikit penyesalan muncul di hatinya. Dia menyadari bahwa pertanyaannya mungkin sedikit terlalu maju, dan akan sulit bagi Huanger untuk menjawabnya. Setelah waktu yang mereka habiskan bersama, Jiang Chen datang untuk mengagumi karakter dan perilaku Huanger. Ini terutama benar ketika mereka menampilkan musik bersama. Itu membuatnya merasa seperti telah menemukan belahan jiwa. Dia tidak pernah mengalami perasaan ini dari wanita lain. Faktanya, Jiang Chen hampir melupakan latar belakang dan penampilannya. Seolah-olah cangkang fananya tidak lagi penting baginya. Huanger tiba-tiba menghela nafas. Tuan Jiang, ada sesuatu yang ingin saya minta maaf, sebenarnya, untuk waktu yang lama sekarang. Semuanya dimulai karena pemikiran konyol saya yang saya abadikan hingga hari ini. Dia mendongak dan menatapnya dengan mata yang bersinar dengan tulus. Kemudian, dia mengangkat tangan, dan menghapus penyamaran yang dia kenakan di wajahnya dalam sekali jalan. Wajah yang seindah lukisan tiba-tiba muncul di depan Jiang Chen. Dia benar-benar terperangah untuk sesaat. Kata-kata yang tak terhitung jumlahnya yang digunakan untuk menggambarkan kecantikan seorang wanita melintas di benaknya, tetapi pada saat itu, semuanya tampak begitu membosankan dan kurang. Dia kehilangan kata-kata, sepertinya tidak ada yang merangkum perasaannya saat itu. Tidak ada pergantian frase, tidak ada metafora atau analogi yang bisa menggambarkan betapa terkejutnya dia saat itu. Kekuatan penciptaan seperti apa yang diperlukan untuk menciptakan peri manusia yang begitu sempurna dan tanpa cacat. Kulitnya putih krem, napasnya harum anggrek. Dia seindah bunga cerah yang mekar melalui kabut, lukisan di dalam lukisan. Bahkan jika wanita cantik dari kehidupan masa lalunya turun ke alam ini dia berada sekarang, mereka masih akan lebih rendah dari Huanger. Tuan Jiang, ketika Penatua Sun membawa saya untuk menemukan obat untuk penyakit saya takut-takut khawatir bahwa saya akan bertemu banyak orang bejat. Itu sebabnya aku sengaja mengubah penampilanku. Tetapi saya tidak menyadari bahwa Tuan Jiang adalah seorang pria sejati sampai kemudian, dan tampaknya sayalah yang berpikir terlalu sempit. Mohon maafkan kesalahan saya di masa lalu, Tuan Jiang. Jiang Chen melepaskan diri dari lamunannya dan menghela nafas pelan, luar biasa, benar-benar tidak bisa dipercaya. Sangat normal bahwa Anda akan memutuskan untuk menyembunyikan wajah yang tidak biasa dan indah seperti itu, Nona Huanger. Jika tidak, Anda akan menarik perhatian kemanapun Anda pergi. Huanger telah mendengar kata-kata pujian yang tak terhitung jumlahnya saat dia tumbuh dewasa, tetapi dia tidak pernah begitu senang mendengarnya seperti sekarang ini. Pujian dari seseorang yang tidak disukai hanyalah siksaan. Hanya pujian dari seseorang yang dicintai yang akan mendatangkan kebahagiaan sejati. Di sisi lain, ketenangan Jiang Chen perlahan kembali. Dia mungkin agak terkejut dengan transformasi itu, tetapi dia tidak sepenuhnya melupakan dirinya sendiri. Tuan Jiang, bukan karena saya ingin menyembunyikan sesuatu dari Anda. Hanya saja latar belakang dan asal-usul saya melibatkan terlalu banyak komplikasi. Jika saya harus memberitahu Anda, maka saya mungkin akan membawa masalah bagi Anda sebagai gantinya. Petik 2. Jika orang biasa mengatakan kata-kata ini, maka kemungkinan besar mereka hanya berpura-pura setengah hati. Namun, Jiang Chen tahu bahwa Huanger sama sekali bukan orang seperti itu. Selain itu, mata Huanger yang jernih dan murni tanpa henti adalah bukti ketulusannya. Kejernihan di matanya tidak menunjukkan sedikitpun kebohongan. Jiang Chen belum pernah melihat sepasang mata yang begitu murni dan bersih baik di masa lalu atau saat ini. Dia mengangguk dan tidak bertanya lebih jauh ke latar belakangnya. Sebaliknya,
Dia tersenyum lebar, Nona Huanger, saya baru saja mengungkapkan pikiran saya tanpa berpikir. Saya tidak mencoba untuk menyelidiki latar belakang Anda dengan sengaja. Petik 2. Aku tahu, Huanger tersenyum tipis padanya. Bagaimanapun, ini sudah waktunya. Kita harus pergi sekarang. Jiang Chen berdiri dan mengungkapkan sedikit senyum yang berarti. Kurasa mereka hampir mengejar kita. Oh, Huanger terkejut sesaat sebelum dia tersenyum tipis sebagai jawaban. Saya pikir Anda belum menyadarinya, Tuan Jiang. Apakah ini berarti Anda merasakannya sejak awal? Petik 2. Jiang Chen tersenyum dan mengangguk padanya. Trik kecil mereka mungkin tersembunyi dengan baik, tapi mereka belum bisa menipu indraku. Meski begitu, aku tidak bisa menghentikan mereka untuk memberi tanda padaku dalam situasi seperti itu. Aku baru saja melihat tanda ini. Saya percaya bahwa akan agak merepotkan untuk menghapusnya. Mungkin akan sangat sulit untuk menghapusnya tanpa waktu setidaknya 3 hari. Alis ramping Huanger sedikit terangkat. Hehe, memang benar menghapusnya bukanlah tugas yang mudah, tapi aku punya cara sendiri untuk menyembunyikannya dari deteksi. Karena itu, kita tidak perlu melakukan itu sekarang. Jiang Chen akrab dengan tanda pelacakan semacam ini dari kehidupan masa lalunya. Dia juga telah melihat tanda yang setidaknya puluhan atau ratusan kali lebih baik dari yang ini. Tapi dia enggan melepaskan kesempatan yang begitu bagus. Kembali ketika mereka bersembunyi di antara ribuan pembudidaya yang berkeliaran, mereka telah dipilih oleh ibu kota surgawi abadi karena mereka bepergian sebagai pasangan. Di sana, mereka telah ditandai dengan tanda pelacak unik. Jiang Chen berbeda dari pembudidaya pengembara lainnya. Dia tahu betul apa yang telah mereka lakukan padanya dan Huanger. Dia hanya tidak mampu menghentikan mereka dari melakukannya pada saat itu. Melakukan hal itu hanya akan mengungkapkan identitas mereka. Mempertimbangkan bahwa ada ribuan orang yang telah ditandai dengan tanda pelacak yang sama, tidak mungkin ibu kota surgawi abadi akan dengan cepat mengasahnya. Itulah mengapa Jiang Chen memilih untuk menunggu dengan sabar. Namun, seiring berjalannya waktu, ibu kota surgawi abadi akan menghapus semakin banyak tersangka dari daftar mereka. Dia berpikir bahwa sudah waktunya mereka mempersempit target mereka menjadi mereka berdua. Selain itu, Jiang Chen sengaja meninggalkan banyak petunjuk di sepanjang jalan karena dia ingin menarik para pengejarnya. Dia punya rencana baru. Setelah keduanya muncul dari tanah, hubungan mereka tidak berubah hanya karena Huanger telah mengungkapkan penampilan aslinya. Semuanya seperti biasa, namun, Huanger merasa seperti beban baru saja diangkat dari pundaknya. Dia tidak lagi dibebani oleh menyalahkan diri sendiri dan rasa bersalah. Dia tidak berpikir untuk bertanya pada Jiang Chen kemana mereka akan pergi. Dia hanya berpikir bahwa bepergian dan bertualang dengan Jiang Chen seperti ini adalah pengalaman paling bahagia dan paling menyenangkan yang pernah dia alami dalam 20 tahun hidupnya. Duo ini melakukan perjalanan secara rahasia sepanjang hari, akhirnya tiba di lembah yang gelap. Hampir seluruhnya tertutup bayangan, lembah itu tampak tenggelam ke kedalaman kegelapan, tanpa cara untuk mengetahui seberapa dalam atau panjangnya. Itu tampak seperti personifikasi neraka di benua Divine Abyss. Suasana yang menakutkan menyelimuti pinggirannya, dan itu sepertinya tumbuh lebih menyeramkan lebih jauh. Tempat apa ini? Huanger bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebuah lembah yang disebut jeritan bayi, jawab Jiang Chen dengan tenang. Namanya saja membuat merinding. Gong Wuji muncul di dataran terbuka sekitar 300 km dari Infansrik. Dataran terbuka ini agak besar, berfungsi sebagai persimpangan jalan bagi banyak pelancong yang ingin melintasi wilayah tersebut. Jalan berjajar di setiap arah mata angin, dengan banyak yang membelah di kejauhan. Tuan Gong, kami telah melacak 4 dari 7 pasang pembudidaya tunggal yang melakukan perjalanan menuju Velurium Capital. Kami juga telah menampung 2 pasangan lain yang telah memasuki kota lain. Pasangan terakhir telah menyimpang sedikit dari jalan menuju Velurium Capital, tetapi hanya sedikit. Intelijen mengalir dengan mantap ke Gong Wuji. Dia membuka petanya dan melihatnya sejenak. Kemudian, dia memerintahkan, hubungi pasukan lokal dari kota-kota itu, dan kirim beberapa orang untuk menangkap 2 pasangan yang telah memasuki kota. Bukankah kita akan mengejar mereka, Tuan Gong? Kami akan menuju ke arah barat laut. Aku punya firasat kuat bahwa pasangan di jalur barat laut adalah target sebenarnya. Gong Wuji tersenyum kejam. Dia menunjuk ke peta dan mencari ke atas dan ke bawah, akhirnya menunjuk ke lokasi tertentu. Ini tempatnya.
Tidak mungkin mereka bisa melewati Infansrik tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Beberapa ekspresi sedikit berubah ketika mereka mendengar nama, bayi jeritan. Guru Gong, saya pernah mendengar bahwa jeritan bayi mengandung sejumlah besar energi yin. Bahkan penduduk setempat tidak terlalu sering mengunjunginya. Tempat-tempat semacam ini hanya sering dikunjungi oleh para alkemis roh. Gong Wuji mencibir, penduduk setempat. Apakah ada tempat yang kami para kultivator takut untuk datangi? Jika seseorang seperti Jiang Chen tidak takut dengan tempat itu, lalu mengapa kita harus takut padanya? Jiang Chen telah menjadi iblis internal Gong Wuji. Baik itu untuk membalas dendam atau untuk rahasia alam Paramon, Gong Wuji memiliki lebih dari cukup alasan untuk menangkap Jiang Chen. Dia sudah lelah dengan tarik-menarik yang tak ada habisnya ini. Kali ini, dia akan membunuh Jiang Chen tidak peduli berapa biayanya. Siapapun di antara kalian yang takut untuk pergi dapat berdiri sekarang. Tatapan dingin Gong Wuji menyapu wajah semua orang. Kelompok mereka sangat kuat dalam hak mereka sendiri. 3.000 orang kuat, mereka semua adalah elit dari ibu kota surgawi abadi serta wilayah tengah merah besar. Kultivator mana yang akan mengakui kepengecutannya? Ini terutama benar ketika mereka berdiri tepat di depan Gong Wuji. Pasukan Great Scarlet Mid Region hanya berharap mereka bisa menunjukkan di tempat betapa beraninya mereka. Kesempatan apa yang lebih baik untuk menyanjung Gong Wuji selain sekarang? Mereka semua berteriak, tidak ada yang perlu ditakuti. Kami bersedia mengikuti Raja Suci dan membunuh tikus kecil Jiang Chen itu sesegera mungkin. Kami akan mendengarkan Raja Suci dan menggiling belatung itu berkeping-keping. Jika kita gagal menangkap tikus kecil Jiang Chen itu, lalu kebahagiaan apa yang bisa ditemukan dalam hidup kita yang tanpa tujuan? Itu benar. Aku tidak akan bisa tidur atau makan dengan baik jika aku tidak menangkap anak ini. Ayo pergi, kita semua akan pergi. Siapapun yang tidak pergi adalah pengecut. Senyum kecil akhirnya muncul di wajah Gong Wuji. Dia mengangguk, baiklah, aku akan mengatakan ini pada kalian semua. Saya belum melupakan kerja keras Anda, dan jika kita benar-benar berhasil menangkap Jiang Chen, maka saya akan berutang budi kepada Anda semua. Saya tidak akan berdiri di masa depan jika ada yang mengganggu sekte Anda di masa depan. Setiap sekte Great Scarlet Mid Region menjadi sangat termotivasi setelah mendengar janji Gong Wuji. Memperoleh bantuan dari Raja Suci Ibu Kota Surgawi Abadi tidak berbeda dengan menemukan pelindung yang bersedia mendukung sekte mereka.